Sosiologi dan antropologi pendidikan, aneka ragam kebudayaan dan masyarakat. A. Konsep suku bangsa. Suku bangsa tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu komunitas desa, kota, kelompok kekerabatan, atau lainnya, memiliki suatu corak yang khas, yang terutama tampak oleh orang yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Warga kebudayaan itu sendiri biasanya tidak menyadari dan melihat corak khas tersebut. Sebaliknya, mereka dapat melihat corak khas kebudayaan lain, terutama apabila corak khas tersebut mengenai unsur-unsur yang perbedaannya sangat mencolok dibandingkan dengan kebudayaan itu sendiri. Suatu kebudayaan dapat memiliki suatu corak yang khas karena berbagai sebab, yaitu karena adanya suatu unsur kecil dalam bentuk unsur kebudayaan fisik yang khas dalam kebudayaan tersebut, atau kebudayaan tersebut memiliki pranata-pranata dengan suatu pola sosial khusus, atau mungkin juga karena kebudayaan menganut suatu tema budaya yang khusus. Sebaliknya, corak khas mungkin pula disebabkan karena adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar, sehingga tampak berbeda dari kebudayaan-kebudayaan lain. Konsep yang mencakup istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terkait oleh suatu kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar, misalnya oleh seorang ahli antropologi, ahli kebudayaan yang menggunakan metode-metode analisis ilmiah, melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri, seperti misalnya dalam bahasa Minangkabau atau ilmu hukum adat Indonesia. B. Konsep daerah kebudayaan. Suatu daerah kebudayaan adalah suatu daerah pada peta dunia yang oleh para ahli antropologi disatukan berdasarkan persamaan unsur-unsur atau ciri-ciri kebudayaan yang mencolok. Dengan penggolongan seperti itu, berbagai suku bangsa yang tersebar di suatu daerah di muka bumi diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur kebudayaan yang menunjukkan persamaan untuk memudahkan para ahli antropologi melakukan penelitian analisa komparatif. Ciri-ciri kebudayaan yang dijadikan dasar dari suatu penggolongan daerah kebudayaan bukan hanya unsur-unsur kebudayaan fisik saja, misalnya alat-alat yang digunakan berbagai jenis mata pencarian hidup, yaitu alat bercocok tanam, alat berburu, alat transportasi, senjata, bentuk-bentuk ornamen, gaya pakaian, dan bentuk rumah.
tetapi juga unsur-unsur kebudayaan abstrak seperti unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara keagamaan, adat istiadat, dan lain-lain. Persamaan ciri-ciri mencolok dalam suatu daerah kebudayaan misalnya hadir lebih kuat pada kebudayaan-kebudayaan yang menjadi pusat pada kebudayaan yang bersangkutan, dan makin tipis di dalam kebudayaan yang jaraknya makin jauh dari pusat tersebut. C. Suku-suku bangsa di Indonesia. Seorang ahli antropologi Indonesia sudah tentu tidak dapat mengikuti syarat-syarat konvensional yang lazim diterima oleh dunia antropologi itu. Seorang ahli antropologi Indonesia wajib terutama untuk mengenal bentuk-bentuk masyarakat dan kebudayaan di wilayah Indonesia sendiri, termasuk di Irian Jaya. Dalam pembagian kejuruan, ilmu antropologi secara konvensional menggolongkan Irian Jaya dan Papua Nugini menjadi satu dengan kebudayaan-kebudayaan penduduk Malaysia. D. Ras, bahasa, dan kebudayaan. Perbedaan ras pada berbagai suku bangsa tidak menghindari kemungkinan penggunaan bahasa yang walaupun mungkin berbeda-beda, berasal dari keluarga bahasa yang sama. Kebudayaan Jawa juga merupakan kebudayaan agraris. Masyarakat Jawa sebagian besar hidup di daerah pedesaan yang sejak abad ke-9 secara bergantian yang dikuasai oleh sejumlah kerajaan kuno yang menganut agama Hindu, Buddha, Mahayana, dan kemudian dapat mempengaruhi agama Islam. Para ahli menggolongkan kebudayaan Jawa ke dalam lingkaran hukum adat Jawa Madura.